الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كلام سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زين الحبشي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: ومن كتاب لولده المذكور إلى ثمرة الفؤاد المواجه إن شاء الله في كل حالاته بكمال الإسعاد والمحض بحسب ظني في سيدي ومولاي بلطائف الإمداد حتى يبلغ الناد ولدي علي بن محمد بن عيدروس بن محمد الجواد حفظه الله بجميع الأوامر وحفظه عن جميع الزواجر حتى يتصل الأول بالآخر في جميع المواطن والمظاهر، إلى أن قال رضي الله عنه: وكتابك المفرح وصال وفهمناه. الله لا يجعل حظك منه لسانك ويبلغك الغاية القصوى من كل خير ظاهرا وباطنا في عوافي مرضية. الله يا ولدي في الصبر وغض الطرف عن مساوي العباد، وليكن لك في نفسك شغل عنهم، والحذر من الركون إلى كلام الخلق فيك. شوفوا السم الناقع قد ذاقه أبوك، ولما فتش على نفسه وعيوبها ومخايبها حصل الأمر على غير ما يظنه، وظنوا الخلق بكلامهم فيه. يا ساتر لا تكشف، بل يكفي الإنسان ما يظهر له من مظاهر فعله في تقلباته ومعاملاته مع الله ومعاشرته للخلق. إذا تحققها يحصلها مبنية على غير ساس. أشرف في جيبك وخلي الناس يقولون ما قالوه، ولا تغير لأحد ظنا في ربه، فربما بعضهم صادق في الاعتقاد. خلي له حال مع ربه وقول: اللهم اجعلني خير مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي هذا كفاية إذا عقلت معناه وخللت معناه وفهمت تغريد طيره ومعناه انتهى. أن ترى nasihat Al-Habib Muhammad bin Aidarus Al-Habsyi kepada putranya, kepada buah hatiku, yang dimaksud anaknya di sini, yang insya Allah selalu dihadapkan di setiap keadaannya dengan keberuntungan yang sempurna, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana harapanku terhadap Allah Subhanahu wa taala, pemimpinku dan penolongku, dengan kelembutan pertolongannya hingga sampai hari mahsyar, yaitu putraku Ali bin Muhammad bin Aidarus bin Muhammad Al-Jawad hafizahullah. Semoga Allah menjaganya daripada melakukan terhadap segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaganya daripada melakukan semua perbuatan dosa, sehingga terus itu bersambung dari kakek-kakeknya hingga seterusnya kepada keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Fi jami'il mawatin wal madahir, di seluruh tempat-tempat maupun madhar-madhar, sampai isi daripada nasihatnya: wa kitabukal mufrih, dan isi suratmu yang menggembirakan wahai anakku telah sampai padaku, dan aku telah membacanya dan memahaminya. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagianmu di dalam surat ini hanya ada di mulut saja, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menyampaikan kamu ke puncak kedudukan yang tertinggi dari segala kebaikan, baik kebaikan zahir maupun kebaikan batin, dalam keadaan sehat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lazimilah wahai anakku, Allah Allah ya waladi, fil sabar, dalam kesabaran. Jadilah orang yang sabar. Tutuplah matamu, jangan pernah memandang kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah di dirimu sibuk untuk mengoreksi diri kamu sendiri, jangan mengoreksi orang lain. Hati-hati daripada condong kepada omongannya manusia mengenai diri kamu. Jangan hiraukan orang mau berkata tentang apa kepada dirimu. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya condong kepada omongannya manusia, makhluk, adalah as-sumun nagi', racun yang mematikan. Dan itu telah dirasakan oleh ayahmu. Ketika ayahmu meneliti apa yang ada pada dirinya, daripada segala aib-aibnya, segala sesuatu yang mengecewakan daripada dirinya, hasalal amru ala ghairi ma yadhunnu, maka kenyataannya tidak sesuai apa yang dia sangka. Manusia menyangkanya dengan apa yang dia ucapkan, itu karena husnudzannya mereka. Wahai Zat yang maha menutup aib-aib, la taksyif, jangan kau buka aib-aibku, katanya Habib Muhammad bin Aidarus. Ini sekelas beliau. Akan tetapi cukup bagi manusia untuk menilai seseorang itu dari zahirnya saja. Apa yang nampak daripada segala perbuatannya, gerak-geriknya, muamalatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan hati urusannya Allah, masyarahnya dia kepada makhluk. Jika ia menelitinya dengan seksama, maka ia akan dapatkan segalanya tidak sesuai dengan pondasinya. Perhatikan dirimu sendiri. Biarkan orang itu berkata tentang apa mengenai diri kamu. Dan jangan kau rubah wahai anakku prasangka seseorang yang dia itu sudah husnudzon kepada diri kamu atau kepada siapapun. Karena barangkali prasangkanya mereka itu benar. Biarkan urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang husnudzon, biarkan dia husnudzon kepada dirimu maupun kepada orang lain. Dan katakanlah kamu wahai orang yang dihusnudzoni, bacalah doa ini, Allahumma ij'alni khair mimma yadhunnun, ya Allah, jadikanlah aku sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang yang disangka oleh orang tersebut. Jangan siksa aku ya Allah karena tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan ya Allah, karena husnudzannya mereka. Ampunilah ya Allah dosaku mengenai apa yang mereka tidak tahu hakikat daripada diriku. Dan katakanlah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa fi hadza kifayah idza aqalta ma'na. Dan nasihat ini sebetulnya sudah cukup jika kita resapi seksama. Jadi ini dalam suratnya Habib Muhammad bin Idrus nasihati anaknya beberapa mutiara ilmu ya. Beliau menyatakan hendaklah kamu sabar. Sabar miftahul faraj, kata Nabi. Sabar itu kunci manusia untuk bebas daripada segala kesusahan. Kemudian ghuddut taraf an masabil ibad. Paham tak? Paham tak kau? Bukan waktunya guyon. Mata kamu pejamkan daripada meneliti kesalahan-kesalahan manusia di sekitar kamu. Jangan pernah meneliti kesalahan orang. Kemudian wal yakun lak fi nafsik syuhul anhum. Sudahlah, sibuklah kamu terhadap mengkoreksi diri kamu daripada kamu mengoreksi orang lain. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Allah itu kalau senang kepada hamba, tandanya adalah dia akan dijadikan teliti dan mengerti terhadap aib dirinya, kekurangan dirinya.
Hati-hati kamu seneng kalau ada orang muji kamu. Hati-hati. Alim, soleh, ustadz, luar biasa. Hati-hati. Hadar. Minar rukun ila kalamil khalaq fik. Hati-hati kamu condong seneng kalau ada orang muji kepada kamu. Itu adalah racun yang sangat mematikan apa akhlak kamu. Racun yang bisa menggerogoti iman kamu. Nih, abahmu Muhammad bin Idrus al-Habsyi nih. Nih abahmu setelah dia meneliti dirinya, aib-aibnya, kesalahannya, ternyata nggak seperti disangka manusia. Orang hebat, orang hebat, orang hebat. Ternyata nggak ada itu semuanya pada diriku. Ini sekelas beliau nih, Gutub nih. Sekelas beliau ini. Ya memang manusia menyangka Muhammad bin Idrus adalah orang baik. Tapi Muhammad bin Idrusnya tahu dirinya nggak baik. Ya satir la takshif. Wahai Allah yang menutup aib, jangan engkau buka aib ini, apalagi nanti di akhirat ya Allah. Karena itu emang manusia melihat yang nampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Bagaimana dia akhlaknya sama orang, ngasih makan mungkin, dia ngajar, dia dakwah, dia ibadah, orang lihat dia sholat, baca Quran, baca dzikir. Tapi kalau orang yang itu meneliti, hasilha mabni ala ghair asas. Kalau orang tadi itu meneliti dirinya, orang wah, masya Allah, ustadz ini, habib ini, dai ini, itu dan ini, itu husnudzannya mereka. Tapi kalau meneliti, ternyata masih riya, ternyata sholatnya enggak khusyuk, ternyata mabni ala ghairi asas. Ibarat bangunan enggak ada fondasi yang kuat. Ya. Ashrif fi jaybik. Inti harus tahu isi kantongnya kamu. Kenapa? Ternyata ada dompet, enggak ada isi kadang-kadang. Ternyata nggak ada kopong, nggak ada apa-apanya. Artinya kamu harus tahu diri kamu. Jangan orang menyangka, waduh, bendol itu, penuh itu kantongnya, banyak fulus. Ternyata kertas-kertas saja di dalamnya, tisu di dalamnya. Inti harus tahu apa yang ada di diri kamu. Jangan kamu nanti orang-orang tadi itu kamu percaya. Padahal diri kamu nggak begitu, merasa hebat, ya, jangan dilarang juga orang untuk husnudzan. Biarlah mereka berucap gitu, mereka tadi itu karena husnudzan terhadap Tuhannya, husnudzan terhadap kamu. Kadang-kadang mereka shadiqun fil i'tiqad, itu menunjukkan hatinya mereka itu baik masih. Jangan kamu robah untuk mereka tadi itu untuk jadi orang suudzon, jangan. Cuma kamu yang harus tahu diri kamu, jangan merasa senang. Jangan kamu merasa senang dengan pujiannya dia. Kalau sudah begitu, kamu harus minta kepada Allah. Ini doanya. Kalau ada orang yang husnudzon sama kamu, doanya ini begini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan kepadaku. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau aku siksa karena ucapan mereka yang telah memuji aku. Padahal aku enggak begitu. Waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni daripada apa yang mereka tidak tahu, apa yang aku perbuat, apa yang ada dalam isi hatiku. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada diriku untuk bisa bertakwa ya Allah. Wa zakkiha anta khair man zakkaha. Bersihkan ya Allah diriku, engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan diri. Anta waliyuha maulaha, karena engkau adalah
yang menolong diriku dan yang menguasai diriku. Sebetulnya doa ini kalau kamu tadi itu pinter, pandai, cerdas, cukup nih untuk buka siapa diri kamu, sehingga nggak merasa orang pede kalau dipuji-puji. Kalau kamu mau mengkoreksi maknanya, kamu cukup ini sudah dengan doa ini. Karena doa ini adalah menggambarkan bahwa kamu harus tahu diri kamu, jangan penilaian orang terhadap kamu. Karena yang nilai ini Allah ya. Yang nilai di kamu itu adalah Allah. Kan bodoh sekali kalau ada orang nggak mandi seminggu, baunya busuk, kemudian dikatakan baunya minyak wangi, percaya? Bodoh sekali. Dia nggak tahu, mungkin dia lagi pilek, dia nggak paham diri kamu itu busuk. Dia husnudzon, masya Allah baunya wangi, nggak tahu. Kamu yang merasa begitu, jangan merasa bangga. Satu kebodohan sekali, saudara. Karena itu mudah-mudahan insya Allah Allah menjadikan kita teliti terhadap aib kita. Tidak mencari aib orang, tapi teliti dengan aib dirinya. Tidak tertipu dengan pujian orang, tapi dia tahu siapa dirinya. Amin ya rabbal alamin. Hormati ya mereka ya, yang husnudzon hormati. Dia orang baik. Dia lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena dia nggak melihat kejelekan diri kamu, tapi kamu merasa hebat dan teliti dengan kejelekan orang lain. Siap, hancur nantinya. Wallahu a'lam. Keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.